Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi ja'ala Ramadhana syahra siyami wal qiyam salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi min ahli sidqi wal qiyam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ay kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam ini tidak terasa sudah kurang lebih 16 hari kita menunaikan ibadah shaum Ramadan, dan malam hari ini adalah malam yang ke-17. Sebagian saudara-saudara kita Islam meyakini dan menjadikan malam 17 ini sebagai momentum untuk mengingat kembali tentang sejarah diturunkannya kitab Al-Quran. Sebagai satu konsekuensi dari iman kita kepada Allah, maka setelah malam beriman kepada kitab Allah. Oleh karena itu, mari kita di bulan Ramadan ini terus menerus membangun keimanan dan keyakinan kita terhadap kebenaran isi daripada kandungan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ke-185 surah Al-Baqarah dalam rangkaian ayat-ayat tentang siam Ramadan. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bahwa di bulan Ramadanlah Al-Quran diturunkan. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab Al-Quran? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan tentang petunjuk. Wal furqan, dan menjadi pembeda. Karenanya mari kita terus untuk membangun keyakinan kita Quran. Karena banyak orang atau bahkan tidak meyakini kebenaran Al-Quran, sehingga Allah perlu mengingatkan dan mempertegas bahwa jangan sampai ada sedikit pun keraguan diri kita sebagai muslim, sebagai mukmin terhadap kebenaran Al-Quran. Di ayat kedua surah Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fih, inilah kitab Al-Quran yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah kita mengimani kebenaran Al-Quran, mari kita juga memuliakan Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu pernyataan dalam sebuah hadis sahihnya. Beliau mengatakan, innallaha yarfa'u bihadza, sesungguhnya Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat suatu kaum dengan memuliakan interaksi terhadap Al-Quran, merenungkan makna-maknanya, dan tentunya mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran, maka dialah meninggalkan Al-Quran. Wa man qara al-Quran wa tadabbara ma'anihi wa lam yatadabbar bihi faqad hajarahu. Sudah dan biasa tapi tidak mau berusaha, kemudian ada kesempatan untuk merenungkan ayat dan berusaha untuk mengamalkan iman, maka dia juga termasuk ke dalam golongan orang meninggalkan Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan itu al-imam, beliau pernah mewasiatkan kepada kita kebaikan kita di dunia dan di akhirat. 5 perkara ini sumber inspirasinya adalah berdasarkan dari Al-Quran. Sumber inspirasinya adalah berdasarkan dari wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
namun redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis maupun dalam sunnahnya. Beliau kan khairud dunya wal akhirah fi khamsati khisal. Kebaikan dunia dan akhirat itu ada pada 5 perkara. Ini kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Apa yang ialah yang kaya, yang kaya. Maka Al-Qur'an pada kita bagaimana kita kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang kaya. Jiwa yang kaya ini secara sederhana tergambar pada diri seorang muslim. Ketika dia diberi nikmat, dia pandai bersyukur atas nikmat tersebut. Ketika dia dikurangi nikmatnya atau dicabut nikmatnya, dia bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ghinan nafas, jiwa yang kaya. Maka Ramadan, ibadah saum, ibadah qiyam malam harinya mengajarkan kepada kita apakah kita benar menjadi orang yang diberikan kebaikan di dunia berupa kekayaan dalam hati dan jiwa kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah wakaful adza. Orang yang diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat adalah orang yang bisa menahan dirinya untuk saudaranya ataupun orang yang lain. Menyakiti secara perasaan, menyakiti secara perbuatan. Dan terjadi dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Banyak yang tidak bisa menahan lisannya sehingga ucapannya, perkataannya melukai perasaan dan hati orang lain. Dan orang yang tidak bisa menahan dirinya untuk menyakiti orang lain. Telah berikan kepada kita melalui kebesaran dan kemuliaan Al-Quran adalah ketika kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan diri kita ataupun menjaga diri kita dari menyakiti orang lain. Yang ketiga, wakaful orang dunia dan di akhirat ada orang yang mampu atau bisa untuk mendapatkan rezeki yang halal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, walibasut taqwa. Kebaikan dunia dan akhirat terwujud dalam pakaian takwa. Oleh karena itu, pakaian takwa inilah yang terbaik. Sebagaimana dalam satu ayat Al-Qur'an dikatakan, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nah, Allah memberikan kesempatan pada kita di bulan Ramadan ini untuk mengupgrade, untuk merefresh kembali kapasitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan sebagaimana harapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada kita setelah kita menjalankan ibadah saum Ramadan, meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yang Allah berikan kepada orang yang diberi kebaikan di dunia dan di akhirat adalah at-thiqatu billahi ta'ala fi kulli hal, yaitu orang yang diberikan keyakinan yang seyakin-yakinnya terhadap eksistensi keberadaan Allah dalam kehidupan. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita, seberat apapun urusan problem yang kita hadapi, kita yakin akan ada jalan keluarnya, akan ada pertolongan dari Allah. Tinggal pertanyaannya adalah kita yakin atau tidak dengan adanya pertolongan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini Allah mengajarkan kita tentang sikap ihsan, ihsanul ibadah. Ketika kita beribadah, melaksanakan ibadah salat, apakah kita merasakan bahwa kita sedang dilihat, diperhatikan oleh Allah? Atau sebaliknya, minimal kita menyaksikan bahwa memang ada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah salat kita. Begitu pula juga dengan ihsan ilal khaliq, berbuat baik atau berbuat ihsan kepada manusia, kepada orang yang seharusnya kita berbuat baik kepada mereka. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 kebaikan yang disebutkan dalam satu perkataan ataupun qaul al-Imam Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan bisa menjadi nasihat dan pengingat untuk kita semuanya di bulan Ramadan ini, meningkatnya keyakinan kita dan interaksi kita terhadap Al-Quran sehingga kita diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Hadani Allahu wa iyyakum ajmain.
Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nasrun minallah, fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.